Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Yuk, dengan berkarya, maju terus, pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Amma ba'd. Hadratil kiram, kepada para alim, para masyayikh, Bapak Ibu pembina pembimbing, Aku ada. Bu Ani, Ustaz, Ibu Ketua dan seluruh jajaran kepengurusan, semoga senantiasa oleh Allah diberikan selalu tolong diberikan selalu kemudahan dalam segala aspek kehidupan dan segalanya diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang selalu menjadi kebanggaan hati kepada seluruh jamaah Iwamid on Air tercinta yang pagi hari ini sudah hadir maupun yang masih dalam perjalanan. Semoga semuanya oleh Allah senantiasa diberikan limpahan barakah, diberikan limpahan nikmah, diberikan limpahan anugerah, dan semoga semuanya diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pastinya sampai hadis yang ke-39. Namun sebelum kita kaji, mari semuanya untuk bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-haditsu tasi wa thalathuna, hadis yang ke-39. Karena kitab ini adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in itu artinya 40. Jadi kalau sudah sampai 39, tinggal satu hadis lagi khotam. Dan ini hadis yang ke-39. Ikungan Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah dan Ibnu Abbas, semoga diridhoi oleh Allah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Rasul. Apa pengendikane Kanjeng Rasul? Apa yang disabdakan Rasulullah? Innallaha tajawaza li an ummatil khata wa nisyan wa mastukrihu alaih. Innallaha temen setuhuni Allah iku tajawaza ngepura sapa Allah li krana ingsun ngan ummati saking umat ingsun le ngepura al khata ing penggawe luput wa nisyana lan lali wa malan barang ustukrihu kang den sereng kang den peksa sapa umat alaihi ing atase nglakoni ma. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Saya terjemahkan, sesungguhnya Allah mengampuni karenaku atas umatku semua perbuatan karena khata. Khata itu perbuatan karena tidak sengaja. Tidak sengaja, lupa, dan karena dipaksa untuk melakukan itu. Nah, bagaimana keterangannya? Yang pertama, aita jawaza anhum ismul khata'i wan nisyani wa mastukrihu alaih, maksudnya
Allah mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad ketika dia melakukan dosa itu karena tidak sengaja, atau lupa, atau memang dipaksa. Bagaimana contohnya? Ayo kita bahas lanjutannya. Wa amma hukmul khata'i wa nisyani, anapun utawi hukumi nglakoni luput, tidak sengaja, wa nisyani lan lali, wal mukrihi aleh mukrah aleh iku fa ghairu marfu'in, mongko ora den ilangake. Hukum tidak dihilangkan, akan tetapi dosa diampuni. Wa ammal hukmul khata' wa nisyan wal mukrah alaih fa ghairu marfu'in fala witalafa. Mongko lamun ngrusak sapa wong saean ing suwiji-wiji khata'an krana luput, audaat utawa ilang minhu saking wong apa alwaadiatu titipan nisyanan krana lali, ya domina mongko nempui sapa wong ing barang. Tetapi dosanya tidak dihitung. Saya kasih contoh. Contohnya begini. Ketika seseorang merusak sesuatu karena tidak sengaja, contoh, jenengan umpamanya mau nebang pohon. Nebang pohon ini rencana robohnya itu menuju ke halaman rumah. Mau nebang pohon, rencana robohnya menuju halaman rumah. Sudah dikasih tali, tapi ketika dipotong, tali sudah ditarik, tiba-tiba ada angin. Berubahlah arah robohnya. Kayu tadi yang tadinya ke halaman, tiba-tiba mengenai teras rumah tetangga. Maka perbuatan tidak sengaja seperti ini tidak dosa, alias dosanya diampuni oleh Allah. Akan tetapi hukum untuk domin, hukum untuk mengganti tetap, tapi dosanya diampuni. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada orang berburu, di situ ada kijang, umpamanya kijang atau ada apa itu berburu, terus dipanah. Tiba-tiba ada anak kecil yang lewat, maka terkenalah anak kecil, terkena tangannya umpamanya seperti itu. Maka dosa diampuni dosanya, akan tetapi dominnya tetap. Maksudnya apa? Tetap harus dibawa ke rumah sakit untuk diobatkan. Itu namanya khotok seperti itu. Tidak sengaja. Memang yang akan dibidik itu adalah si kijang itu tadi, bukan kok anak kecil itu tadi. Jadi perbuatan yang tidak sengaja itu dosanya diampuni. Tazawazal man ummatil khata', dosanya diampuni. Akan tetapi wa amal hukmu marfu'un ghairu marfu'in, hukumnya tidak lantas terangkat begitu saja, tidak, juga harus domin, harus menempuh, harus membayar, harus mengganti. Ini maksud dari khata'. Ada contoh lagi. Umpamanya ada orang naik motor. Ada orang naik motor. Terus sudah berjalan. Berjalan. Tiba-tiba ada anak yang lari. Nyebrang jalan itu, tertabrak bahasannya. Bukan sengaja menabrak. Maka seperti ini namanya khata'. Nah, khata' ini menabrak anak kecil tadi itu tidak dosa.
atau dosanya dihapus. Akan tetapi hukum dunia, maksudnya membawa anak kecil tadi ke rumah sakit untuk dirawat, ini hukumnya wajib. Tapi kalau dosanya sudah diampuni, ini yang dimaksud khata. Sekarang yang kedua, audoat minhul wadi'ah nisyanan domina. Contoh, sekarang yang kedua, lupa. Ada orang dititipi motor oleh saudaranya. Mbak, saya nitip motor nggih, saya tak ke pasar belanja dulu. Oh ya, siap. Ketika seseorang dititipi sesuatu dan dia sudah siap, maka dia bertanggung jawab atas resiko segalanya. Nah, gitu loh. Makanya ketika dititipi itu, ya harus jelas akadnya. Kalau betul-betul siap, ya juga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Tiba-tiba motornya hilang. Entah itu dibawa siapa dan siapa, hilang itu motor. Maka gara-garanya apa? Lupa kalau dititipi, ditinggallah. Yang dititipi tadi ditinggal kemana gitu, lupa kalau ada motor, saudaranya yang nitip motor tadi lupa. Dia tidak menjaganya karena lupa, ya memang jenenge yo lali. Akhirnya ditinggal pergi kemana gitu sampai sehari, dah ternyata pulang, yang punya motor mau ngambil motornya ndak ada. Ditanyalah yang dititipi tadi, loh kok motor saya ndak ada? Loh masalah, lupa saya tadi, ndak saya kunci pintunya. Wow, maka yang seperti itu domina, maka yang dititipi harus mengganti. Walaupun dia tidak ampuni dosanya, tapi domina, maka harus mengganti karena kecerobohannya. Seperti itu. Atau contoh-contoh yang lain yang karena lupa, kalau memang yo lali tak kapane meneh jenenge wong lali niku piye? Wong lali. Tapi juga harus mengganti kalau sampai hilang. Kemudian yang ketiga, itu dipaksa, diancam. Di ustukrihu itu diancam. Kalau kamu tidak makan daging ini, kamu saya bunuh. Nah, umpamanya ada orang pergi ke negara orang kafir. Di sana dia diancam. Kalau kamu tidak makan daging babi ini, kamu saya tembak. Maka ketika dia makan, dosanya diampuni karena dia diancam, dipaksa, dan taruhannya adalah nyawa. Kalau taruhannya adalah selain nyawa aja ya tidak boleh. Kalau taruhannya sudah nyawa, maka di situ diampuni. Wa yustasna lan den kecualiake, dikecualikan minal ikrohi dari pengancaman ala zina wal qatli, ketika seseorang diancam untuk melakukan perzinaan dan pembunuhan. Nah, dua perbuatan ini tidak masuk dalam kategori diampuni. Fala yubahani mongko ora den wenangake apa zina dan pembunuhan bil ikrohi, walaupun itu diancam. Contoh, ada orang, kalau kamu tidak mau, kamu akan saya bunuh. Maka pengancaman untuk perbuatan zina tidak diampuni dosanya. Kalau kamu tidak mau bunuh istrimu, kamu akan saya bunuh. Pengancaman yang seperti ini tidak diampuni dosanya. Jadi dua perkara, kalau selain ini, jenengan disuruh, ada orang disuruh makan daging babi, kalau tidak makan nanti ditembak umpamanya, itu diampuni dosanya walaupun dia makan daging babi. Tapi kalau ancamannya adalah berbuat zina dan ancamannya untuk membunuh, maka berbuat zina dan membunuh ini tidak diampuni, pengecualian.
dua perkara, dua dosa ini tidak diampuni walaupun dia dipaksa, walaupun dia diancam. Karena dua dosa ini hukumannya adalah mati. Wa yustasna minan nisyan, dikecualikan dari lupa, ma ta'atal insanu sababuhu, yaitu apa ma perkara ta'ato kang lakoni sapa al insanu insan sababahu ing sebabe ma. Fa innahu mongko temen setuhune insan iku yak samu dosa sapa insan bi fi'lihi kelawan nglakoni ma. Kelawan lakoni nisyan ditaksirihi krana pepekane insan. Dikecualikan dari lupa. Lupa yang tidak diampuni itu lupa yang bagaimana? Lupa yang ketika seseorang itu melakukan sebab untuk bisa lupa. Gitu loh. Saya kasih contoh. Jadi ada orang umpamanya disuruh jaga warung umpamanya, disuruh jaga warung. Terus dia di situ melakukan perkara yang menyebabkan lupa. Jadi mata atol insanu sababahu, menyebabkan lupa tadi. Apa umpamanya? Umpamanya ditinggal nonton bola umpamanya, ditinggal nonton sepak bola di TV, ditinggal ngegame umpamanya, atau ditinggal apa namanya ngegame, nonton bola, sehingga menyebabkan lupa. Fokusnya sehingga hilang. Maka lupa yang seperti ini itu tetap dosa. Kenapa? Litaksirihi, karena dia ceroboh. Wong disuruh nunggu warung kok malah ditinggal nonton bola. Akhirnya lupa kan? Wong disuruh nunggu warung kok malah sibuk dengan ngegame. Kalau sudah sibuk dengan ngegame, kalau sudah ditinggal nonton bola, ya otomatis pasti lupa dong. Gitu loh. Otomatis pasti lupa. Akhirnya tercurilah ini, itu, dan sebagainya. Maka yang seperti itu, dia dosa. Karena dia ceroboh. Meninggalkan begitu saja, melakukan hal yang menyebabkan dia lupa. Gitu loh. Saya kasih contoh lagi. Lupa yang tidak dimaafkan, lupa yang tidak diampuni dosanya. Karena dia melakukan sebab lupa. Umpamanya ada orang, ya, ada orang sholat, sudah waktunya sholat. Sudah waktunya sholat, dia tidak sholat, belum sholat. Lalu ketika sudah waktunya sholat, dia tidak sholat, melakukan perkara yang bisa lupa dengan sholat. Contohnya apa? Mainlah sepak bola. Atau ditinggal ngerumpi dengan teman-temannya. Wah, akhirnya wadung asik main sepak bola atau ngerumpi dengan teman arisannya, asik. Lupalah untuk melakukan sholat. Maka lupa yang karena melakukan perkara yang menjadi sebabnya dia lupa, itu tidak diampuni dosanya. Karena dia apa? Ceroboh. Wis genah lek urung salat, lek kok malah ditinggal lakoni perkara sing fokuse justru menjadikan dia lupa. Wa hadzal hadis ini istamala ala fawaid, itu memuat dengan atas beberapa faidah wa umurin muhimmah, dan perkara-perkara yang sangat penting yang telah jamaah fiha musannif, yang telah dikumpulkan oleh musannif dalam sebuah kitab layah tamiluhu hadal kitab. Tetapi kitab ini ya karena memang kecil, tidak muat untuk membahas itu semuanya. Jadi intinya hadis yang ke-30 ini, ketika umat Nabi Muhammad melakukan dosanya itu karena tidak sengaja, dan dosanya itu karena lupa, dan dosanya karena diancam, maka diampuni dosanya. Akan tetapi hukum dunia
tetap harus mengganti, tetap harus menanggung atas apa dari kesalahan yang dia lakukan. Tapi hukum akhirat tidak dosa. Seperti tadi, ketika seseorang berjalan, tiba-tiba anak kecil lari, maka dia tidak dosa karena dia tidak sengaja menabrak. Tetapi hukum dunia tetap harus domina, tetap harus menanggung pengobatan anak kecil yang tertabrak tadi. Atau damai dengan, ya ditanggung berdua dengan orang tuanya. Karena ya memang kecerobohan orang tuanya. Nah, yang menabrak tidak berdosa karena tidak sengaja. Tetapi orang tuanya berdosa karena ceroboh, mengakibatkan anaknya bisa keluar rumah. Nah, gitu loh. Jamaah Imam On Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Jadi hadis yang ke-30 ini kita jadi tahu, jika kita atau siapapun umat Nabi Muhammad melakukan kesalahan karena memang tidak sengaja atau lupa atau diancam, maka tidak dosa. Kecuali zina, kecuali membunuh, kecuali dia melakukan perkara yang bisa menyebabkan dia lupa atas penjagaannya. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari hadis yang ke-39. Dan masih ada satu hadis terakhir, dan insya Allah khotam. Akan tetapi sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh jamaah Imam On Air. Mulai besok sampai 16 hari ke depan, berarti 2 kali pertemuan, hari Sabtu minggu depan dan Sabtu minggu depannya lagi, saya belum bisa menghotami kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semuanya selalu dilimpahkan keberkahan. Usikum wa nafsi bidaqallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.